Jadi saya dahulukan percepat. Jadi ya itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, dan saya minta betul agar kita semua, ini ada beliau tuan guru yang cukup berpengalaman dengan kita semua, bimbinglah para guru kita itu untuk guru kita ya seperti ini, smart learning class. Guru-guru kita tambah smart, tambah semangat, tambah cerdas dan sebagainya. Sebetulnya kompetensi konten pembelajaran saya tidak ragu Bapak Ibu sekalian, tetapi metodenya itu. Kalau saya tanya kompetensi Bapak Ibu sekalian semuanya pasti di atas 90 Bapak Ibu sekalian. Cara pembelajarannya itu, tidak semua guru bahasa Arab itu bisa membuat cerdas muridnya belajar bahasa Arab. Itu maksudnya. Tidak semua guru matematika bisa membuat muridnya cerdas matematika. Jadi metodenya Bapak Ibu sekalian. Dulu kita di pesantren itu kan ada gium atau statement bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada konten, konten pembelajaran, materi pembelajaran. Karena itu setiap tahun kita terpaksa minjam duit dari Bank Dunia untuk peningkatan keprofesian guru itu, kompetensi keprofesian guru. Kenapa? Karena tantangan kita ini semakin hari semakin ya. Murid kita yang kita hadapi Bapak sekalian itu generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi Alpha yang lebih muda daripada generasi Z. Dan mereka itu kalau mereka lupa dompetnya dia tidak akan risau. Tapi kalau mereka lupa HP-nya itu risau. Ya. Pasti HP yang pertama. Kenapa? Karena generasi kita ini hyper connected. Dia itu maha terkonek. Dia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus terkonek dengan itu. Dan itu membutuhkan pulsa itu Bapak. Paket gitu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian mempertimbangkan itu. Jadi thoriqah ini penting. Thoriqah itu metode pembelajaran. Jadi harus ada pembaruan, novelty dari hal metode pembaruan. Jadi pokoknya saya begini. Ada bahasa Arab namanya. Jadi bahasa Arab itu jangan melulu baca teks. Karena nonton film bahasa Arab itu, film pendek itu, atau pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kan bisa itu kalau tadinya umurnya Pak ya, jangan yang ada perang-perangnya itu, jadi dia umurnya, kalau umurnya sudah itu ya dilihat, ini sudah bisa melihat, sudah bisa mumayyiz, sudah bisa melihat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tantangan kita. Nah yang kedua daripada di atas metode itu adalah wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Kehadiran guru itu lebih utama daripada metode apapun. Jadi meskipun ada guru kuasai metode pedagogi, metode apa itu, holistik, pendidikan holistik, pendidikan humanis, tapi tidak pernah hadir di kelas, itu tidak ada gunanya Pak. Jago guru itu ketemu muridnya kan enggak itu nah, jangan. Jadi wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Nah, ini yang kehadiran guru itu penting. Makanya simpatika itu kan mau mengontrol itu Pak ya, ada itu kita tahu itu kapan guru siapa masuk di mana karena mereka melaporkan kegiatannya. Dan itu maksudnya itu Pak, bukan memata-matai guru. Supaya guru itu hadir baik secara fisik maupun secara virtual itu di kelas-kelas kita. Nah, yang paling tinggi derajatnya itu Pak Kabid adalah wa ruhul mudarris ahammu kulla syai. Spirit guru, semangat guru, doanya guru jauh di atas segala. Jadi guru, kalau saya tanya beliau ini, dan saya tanya bapak-bapak,
Guru-guru Bapak itu apakah profesional? Ada pernah PPG enggak? Enggak. Pernah ada sertifikat profesi guru enggak? Enggak. Di belakang namanya ada GR enggak? Enggak. Kenapa? Guru kita itu dulu mengajar tanpa metode, tetapi dia Ruhul Mudarris hadir. Bapak-bapak saya duduk di sini ya dengan begini karena Ruhul Mudarris itu tidak pernah putus sampai hari ini. Karena guru-guru kita, tanyalah bapak-bapak yang hadir dan guru sekalian, meskipun sudah selesai proses pembelajaran di kelas-kelas itu, tetapi Ruhul Mudarrisnya itu selalu jalan. Saya yakin guru SD saya yang masih hidup itu masih mendoakan saya. Jadi masuk kelas itu 7.30 sampai jam 4 atau jam 2 sore. Tetapi begitu anak-anak keluar dari madrasah, saya yakin doa Bapak Ibu sekarang masih menyertai murid-murid kita. Sampai mereka alumni pun saya yakin masih mengalir Ruhul Mudarris itu kepada mereka. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon guru-guru kita itu kalau mengajar, istilah kerennya itu modernnya teaching by heart, mengajar dengan hati. Ya, dulu tanya Pak Kabid ini senior saya, guru kita itu kalau meletakkan pecinya di meja itu Pak, tidak ada yang berani bolos Pak. Benar nggak? Pecinya Pak. Benar nggak? Apalagi tuan guru kan lebih tinggi Pak. Jaketnya aja disimpan di sini Pak. Atau sepedanya Pak. Tidak ada berani bolos Pak. Kenapa? Ruhul Mudarris. Bapak Ibu saudara sekalian, saya hormati, saya muliakan. Saya tidak menuduh guru-guru itu sekarang ini mengajar tanpa ruh, bukan. Ruhnya itu harus ditingkatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca literatur sekarang ini, amazing teacher, guru-guru hebat, itu yang dimaksudkan punya passion, punya Ruhul Mudarris itu harus. Mohon ini Bapak Ibu sekalian, ini permintaan saya kepada seluruh guru agar itu. Saya ada kawan di Kediri, atau misalnya ada kawan saya di Kediri namanya Nur Salim. Itu kepala madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. Iya. Jawa Timur. Saya kesana. Orang sini. Orang Jawa Timur. Ada Kediri juga sini. Ada Kediri juga. Pokoknya di sini ini ada, pasti ada ayam taliwangnya lah. Saya lihat. Saya penasaran dengan Pak Nur Salim itu. Dan saya minta izin untuk ceramah tentang dia. Saya datang ke madrasahnya biasa. Ini masih canggih ini Pak. Fasilitas jalan. Wah, cakep juga. Biasa-biasa. Saya ketemu guru-gurunya. Ganteng-gantengan Bapak dari dia. Ya. Biasa-biasa. Tidak ada yang istimewa dalam kunjungan saya. Tapi prestasinya nasional Pak. Kalau ada KSN juara dulu, ada juara terus. Apa rahasia Pak Nur Salim? Saya diajak makan malam, saya belum keluar rahasianya. Sarapan paginya besoknya saya sudah berangkat. Belum keluar rahasia. Nah, Pak Nur, saya yakin panjenengan ini ada rahasia di dalam mendidik di madrasah ini. Tidak ada Pak biasa saja. Tidak, saya tidak percaya. Pokoknya Bapak harus keluarkan itu. Jimatnya itu apa? Kira-kira jam 7 pagi beliau datang ketemu saya, baru keluarkan jimatnya. Kalau jimatnya Tuan Guru sini lebih sakti. Apa jimatnya? Dia bilang begini Pak, saya setiap hari Senin itu jam 6.15 saya sudah berdiri di pintu gerbang bersama dengan 6 guru saya.
terutama guru bimbingan konseling. Dan saya pastikan hari itu setiap murid saya yang lewat di depan saya memberikan senyum yang paling tulus yang saya miliki. Begitu pulang jam 2, saya juga masih berdiri di situ Pak, di tempat yang sama, di tempat dekat satpam itu di pintu gerbang. Saya juga memberikan senyum yang paling tulus yang saya miliki kepada seluruh murid-murid saya, termasuk guru-guru saya yang tadi tidak rajin, sebagian tidak rajin, termasuk guru-guru yang mengkritik saya akan memberikan senyuman yang paling tulus yang saya bisa berikan pada pagi itu. Itu Pak. Jadi rahasianya senyum. Jadi anak itu, kata Pak Halil ini, jadi bagaimana kita menciptakan madrasah itu menjadi madrasati jannah. Kalau bahasanya Pak Halil ini, bagaimana madrasah itu menjadi ramah anak. Anak ini menjadi madrasah kita menjadi surga untuk belajar anak-anak kita. Tidak ada ruang-ruang di tempat ini yang tidak nyaman bagi seluruh siswa dan siswi kita. Dan itu tadi guru-gurunya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kantornya itu, madrasahnya itu diciptakan sedemikian rupa agar kantor itu betul-betul menjadi tempat highly trust society. Jadi madrasah kita ini, lingkungan madrasah kita ini adalah tempat orang-orang yang saling percaya antara satu dengan yang lain. Tadi saya bercerita dengan Pak Kabid, kantor kita itu kalau kita ciptakan menjadi highly trust society, masyarakat orang-orang itu semua saling percaya antara satu dengan lain. Betapa indahnya kantor itu. Tetapi sebaliknya, kalau kantor itu ada wilayah-wilayah tertentu, ada orang-orang tertentu yang saling curiga antara satu dengan lain, itulah musibah abad 21 bagi kita sekalian. Karena pasti kita ketemu orang itu Pak. Orang yang tidak nyaman kita ketemu dekat-dekat Tampula itu. Begitu datang kepala madrasahnya, jangan ada ruang gelap katanya Pak Kabid kepada saya. Iya benar itu Pak. Jangan sampai di madrasah kita, di kantor kita itu ada ruang-ruang gelap. Sudah selesai masanya ruang gelap itu pada masa foto-foto Kodak dulu. Ada foto. Kalau itu foto dulu kan ada ruang gelap. Kalau nggak gelap tidak jadi fotonya. Ya Pak ya. Ya sekarang itu tidak ada lagi ruang gelap. Semua terang benderang seperti ruangan ini Pak. Ini ruangan yang sangat indah. Tidak ada warna-warna Pak. Semua dibicarakan. Ya. Kalau ada honor juga transparan, tapi semua orang memiliki hak yang sama. Siap. Ya.